Pernahkah Anda berdiri di depan rak skincare, tangan memegang toner favorit, lalu tiba-tiba ragu karena melihat kata alkohol di deretan ingredients? Atau mungkin Anda sudah membuang puluhan produk hanya karena ada kandungan alkohol di labelnya? Takut kulit wajah jadi kering, iritasi, bahkan cepat tua? Bagaimana jika saya katakan bahwa ketakutan Anda mungkin didasari oleh mitos yang terlalu digeneralisasi? Bagaimana jika justru ketakutan buta pada alkohol di skincare membuat Anda kehilangan manfaat luar biasa yang sebenarnya bisa menyelamatkan kondisi kulit Anda? Mari kita bongkar bersama. Kita semua tahu bahwa alkohol dalam konteks minuman keras adalah sesuatu yang harus dihindari. Tapi apakah adil jika kita menyamakannya dengan senyawa kimia bernama alkohol yang ada di produk kecantikan? Ini seperti mengatakan semua yang berbau gula itu buruk, tanpa membedakan antara gula pasir, gula alami dari buah, atau pemanis buatan. Dunia skincare tidak sesederhana itu, dan alkohol adalah salah satu contoh paling sempurna dari kompleksitas itu. Pertama, kita perlu memahami bahwa alkohol dalam daftar ingredients bukanlah satu jenis zat tunggal. Istilah ini mencakup ratusan senyawa kimia dengan sifat dan efek yang sangat berbeda. Bayangkan Anda masuk ke sebuah pesta besar dan mengatakan semua orang di sini berbahaya, tanpa melihat bahwa ada tamu undangan, penjaga keamanan, dan penyanyi panggung. Itu adalah kesalahan besar yang sama dengan menghakimi semua alkohol skincare sebagai musuh. Ada dua kelompok besar alkohol dalam skincare. Alkohol sederhana, simple alcohols, dan alkohol lemak, fatty alcohols. Alkohol sederhana, seperti etanol, isopropil alkohol, atau alkohol denat, memang sering menjadi biang keladi masalah. Mereka adalah pelarut yang efisien, mudah menguap, dan bisa memberikan sensasi segar di kulit saat pertama kali diaplikasikan. Namun, sifatnya yang lapang membuatnya bisa mengikis lapisan lipid alami kulit. Bayangkan seperti deterjen yang kuat yang membersihkan semua minyak, termasuk yang melindungi kulit Anda. Inilah yang kemudian menimbulkan efek samping. Kulit terasa kencang, kering, iritasi, bahkan memproduksi minyak berlebih sebagai reaksi balik. Untuk kulit sensitif, berjerawat, atau kering, ini memang bisa menjadi mimpi buruk. Tapi apakah ini berarti semua alkohol sederhana buruk? Tidak selalu. Dalam formulasi yang tepat, alkohol sederhana bisa memiliki manfaat spesifik. Sebagai contoh, dalam produk untuk kulit sangat berminyak dan berjerawat, konsentrasi alkohol yang terkontrol bisa membantu mengontrol kilap berlebih dan membantu bahan aktif seperti asam salisilat atau benzoil peroksida menembus lebih dalam ke dalam pori-pori. Ini seperti menggunakan antiseptik alkohol pada luka. Ia membersihkan dan mempersiapkan area sebelum perawatan lebih lanjut. Banyak produk murah atau tidak tepat sasaran yang menggunakan alkohol dalam konsentrasi tinggi hanya sebagai pengisi murah atau untuk memberikan efek sejuk palsu tanpa mempertimbangkan efek jangka panjangnya. Jadi penjahat sebenarnya bukan alkoholnya, tapi ketidaktahuan formulator atau brand yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan bahan tersebut. Sekarang, mari kita lihat kelompok alkohol yang kedua dan sering disalahartikan, alkohol lemak. Ini adalah pahlawan tak dikenal dalam banyak produk skincare. Alkohol lemak seperti setil alkohol, stearil alkohol, atau stearil alkohol secara kimiawi memang memiliki akhiran alkohol, tapi struktur molekulnya sangat berbeda. Mereka adalah emolien, pelembab, dan pengental alami yang berasal dari minyak kelapa, sawit, atau sintetis. Bayangkan mereka sebagai lem yang menyapukan formula, memberikan tekstur krim yang lembut, dan menciptakan lapisan pelindung di permukaan kulit yang mencegah penguapan air. Sebuah proses yang kita sebut sebagai oklusif. Mereka justru membantu memperbaiki skin barrier, bukan merusaknya. Jadi, jika Anda melihat setil alkohol di ingredients list, Anda tidak perlu panik. Itu adalah tanda bahwa produk Anda mungkin memiliki tekstur yang enak dan melembabkan, bukan mengeringkan. Lalu, mengapa mitos semua alkohol skincare buruk begitu kuat dan bertahan? Ini adalah kombinasi dari beberapa faktor. Pertama, pengalaman pribadi. Banyak dari kita pernah mencoba produk dengan kandungan alkohol sederhana tinggi yang memang membuat kulit tidak nyaman. Pengalaman negatif itu meninggalkan jejak emosional yang kuat. Kedua, informasi yang disederhanakan. Di era media sosial, pesan alkohol itu mengeringkan menjadi viral karena mudah dipahami dan dibagikan, tanpa ruang untuk penjelasan nuansa. Ketiga, kurangnya literasi bahan. Sebagian besar konsumen tidak memiliki latar belakang kimia untuk membedakan antara etanol dan ceteryl alkohol, sehingga semuanya dianggap sama. Dan keempat, ada juga elemen fear of missing out pada tren clean beauty yang terkadang terlalu ekstrim, di mana segala sesuatu yang terdengar kimiawi
langsung dicap buruk tanpa riset mendalam. Namun ilmu pengetahuan dan dermatologi modern telah memberikan gambaran yang lebih jelas. Banyak studi menunjukkan bahwa efek alkohol pada kulit sangat bergantung pada konsentrasi, formulasi keseluruhan, dan jenis kulit individu. Kulit berminyak di zona T mungkin mentolerir alkohol lebih baik daripada kulit kering di pipi. Produk yang diformulasikan dengan baik akan menyeimbangkan alkohol dengan pelembab seperti gliserin, ceramide, atau asam hyaluronat untuk mengurangi efek pengeringannya. Bahkan, beberapa produk medis seperti obat jerawat resep dokter mengandung alkohol sebagai pelarut yang diperlukan untuk mengantarkan bahan aktif ke tempat yang dituju. Jadi, bagaimana kita sebagai konsumen cerdas harus bersikap? Langkah pertama adalah berhenti panik saat melihat kata alkohol di label. Kedua, coba pahami konteksnya. Apakah itu alkohol denat di urutan pertama ingredients list? Itu mungkin perlu diwaspadai, terutama jika kulit Anda kering atau sensitif. Apakah itu setil alkohol di tengah-tengah daftar? Itu mungkin hanya pengental yang aman. Ketiga, perhatikan reaksi kulit Anda sendiri. Setiap kulit unik. Jika produk dengan alkohol tertentu membuat Anda nyaman dan kulit terlihat baik, itu artinya produk itu bekerja untuk Anda. Keempat, percayai brand yang transparan. Brand yang baik akan menjelaskan tujuan penggunaan alkohol dalam formulasi mereka, bukan hanya menuliskannya sebagai bahan misterius. Ada juga kuis menarik. Beberapa alkohol sederhana, ketika digunakan dalam konsentrasi sangat rendah dan dikombinasikan dengan bahan menenangkan seperti niacinamide atau panthenol, justru bisa membantu mengurangi kemerahan dan peradangan pada jerawat. Ini seperti menggunakan api kecil untuk mengendalikan api besar. Dengan kontrol yang tepat, alkohol bisa menjadi alat yang efektif. Namun, ini membutuhkan keahlian formulator yang tinggi, dan sayangnya, tidak semua brand memiliki kemampuan atau itikat baik tersebut. Kita juga perlu membedakan antara sensasi dan kenyataan. Alkohol sederhana menguap dengan cepat, memberikan sensasi sejuk dan kering yang sering dikaitkan dengan kulit yang bersih. Tapi sensasi itu bisa menipu. Kulit yang terlalu kering justru akan memproduksi lebih banyak minyak sebagai kompensasi, yang pada akhirnya bisa memperparah masalah kulit berminyak dan berjerawat dalam jangka panjang. Jadi, sensasi adem itu belum tentu pertanda baik. Di sisi lain, alkohol lemak memberikan sensasi yang berbeda, lembut, halus, dan melembabkan. Mereka tidak memberikan efek kering instan, tapi justru membantu kulit mempertahankan kelembapannya. Ini adalah perbedaan mendasar yang sering terlewat. Jadi, jika Anda mencari produk yang tidak membuat kulit kering, carilah produk yang mengandung fatty alcohols atau emollient lainnya, bukan hanya menghindari semua alkohol. Mari kita lihat contoh nyata. Toner yang mengandung alkohol denat dalam konsentrasi tinggi mungkin cocok untuk remaja dengan kulit sangat berminyak dan berjerawat di punggung. Tapi bisa menjadi bencana untuk wanita 30-an dengan kulit kombinasi yang mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Pelembab yang mengandung stearyl alkohol mungkin menjadi penyelamat untuk kulit kering dan eksim, memberikan lapisan pelindung yang menenangkan. Serum vitamin C yang menggunakan alkohol sebagai pelarut mungkin lebih stabil dan efektif, asalkan diformulasikan dengan antioksidan lain untuk menetralisir potensi iritasi. Jadi mitos semua alkohol di skincare buruk adalah generalisasi berbahaya yang menyederhanakan ilmu yang kompleks. Ini seperti mengatakan semua lemak itu buruk tanpa membedakan antara lemak trans, lemak jenuh, dan lemak tak jenuh. Konsekuensinya, banyak orang kehilangan manfaat potensial dari produk yang sebenarnya bisa membantu kondisi kulit mereka, hanya karena takut pada satu kata. Sebagai penutup dari pembahasan inti ini, penting untuk diingat bahwa skincare adalah tentang keseimbangan dan pemahaman. Tidak ada bahan yang secara inheren jahat atau suci. Semuanya tergantung pada bagaimana bahan itu digunakan, dalam konteks apa, dan untuk siapa. Alkohol dalam skincare adalah contoh sempurna dari kebenaran yang terletak di antara hitam dan putih. Jangan biarkan mitos mengatur pilihan Anda tanpa pertimbangan kritis. Jadilah detektif untuk kulit Anda sendiri. Baca label, pahami konteks, dengarkan reaksi kulit, dan konsultasikan dengan profesional jika perlu. Kulit Anda unik, dan perawatannya pun harus dipersonalisasi, bukan diatur oleh ketakutan yang digeneralisasi. Setelah mendengar penjelasan ini, mungkin Anda bertanya-tanya, produk apa yang sebaiknya saya pilih? Bagaimana cara membaca ingredients list dengan lebih cerdas? Apa saja tanda-tanda bahwa produk dengan alkohol itu bekerja, atau justru merusak skin barrier saya? Semua pertanyaan bagus ini akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana memilih produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kulit unik Anda, tanpa terjebak dalam mitos yang membatasi. Jadi,
Sebelum Anda membuang produk favorit atau menghakimi suatu kandungan, ingatlah, pengetahuan adalah kekuatan, dan dalam dunia skincare, kekuatan itu ada di tangan Anda untuk membedakan fakta dari fiksi. Mari kita lanjutkan perjalanan ini untuk mengungkap lebih banyak rahasia di balik label produk yang kita gunakan setiap hari. Karena kulit Anda berhak mendapatkan perawatan yang didasari oleh kebenaran, bukan mitos. Mari kita telusuri lebih dalam ke dalam dunia formulasi skincare, karena disinilah rahasia sebenarnya tersembunyi. Ambil contoh sunscreen, produk yang tidak boleh dilewatkan dalam rutinitas harian. Banyak sunscreen modern, terutama yang berbentuk cair atau spray, menggunakan alkohol sederhana seperti etanol sebagai pelarut untuk menciptakan tekstur yang ringan, tidak lengket, dan cepat meresap. Tanpa alkohol, sunscreen mungkin terasa berat, meninggalkan white cast, dan tidak nyaman dipakai di bawah makeup. Dalam konsentrasi yang tepat, dan dikombinasikan dengan filter UV yang stabil, alkohol justru membantu sunscreen bekerja lebih efektif tanpa mengganggu skin barrier. Namun jika kulit Anda kering atau sensitif, Anda mungkin perlu memilih sunscreen bersasis krim yang mengandung fatty alcohol sebagai emollient yang memberikan kelembapan sekaligus perlindungan. Jadi, masalahnya bukan pada keberadaan alkohol itu sendiri, tapi pada bagaimana alkohol diintegrasikan ke dalam formula keseluruhan. Sekarang, mari kita bedah lebih detail tentang cara membaca ingredients list seperti detektif berpengalaman. Anda sudah tahu bahwa alkohol denat, etanol, isopropil alkohol dan metanol adalah kelompok alkohol sederhana yang perlu diwaspadai, terutama jika berada di urutan atas dalam daftar. Tapi ada trik lain, perhatikan posisi bahan. Jika alkohol denat berada di posisi kelima atau lebih rendah, konsentrasinya biasanya sudah sangat rendah dan mungkin tidak berbahaya, terutama jika formula diperkaya dengan humektan seperti gliserin, asam hyaluronat, atau ceramide yang akan menyeimbangkan efek pengeringannya. Di sisi lain, fatty alkohol seperti cetyl alkohol, ceterial alkohol, steril alkohol, dan arachidyl alkohol biasanya aman dan justru bermanfaat. Mereka sering ditemukan dalam pelembab, krim malam, dan produk untuk kulit kering. Jadi, jangan langsung mencoret produk hanya karena melihat kata alkohol. Lihat konteks lengkapnya. Bagaimana dengan produk yang mengklaim alcohol free? Istilah ini tidak diatur secara ketat oleh BPOM atau FDA, sehingga definisinya bisa berbeda-beda. Beberapa brand menganggap alcohol free jika tidak mengandung etanol atau alkohol denat, tapi mereka mungkin masih menggunakan fatty alcohols. Yang lain mungkin benar-benar bebas dari semua jenis alkohol, termasuk fatty alcohols. Jadi, jika Anda sangat sensitif terhadap semua bentuk alkohol, Anda harus membaca ingredients list dengan teliti, bukan hanya mengandalkan label alcohol free. Ini seperti membeli makanan gula free, tapi masih mengandung madu atau sirup maple. Tetap saja mengandung gula, hanya dalam bentuk lain. Mari kita lihat contoh nyata dari produk populer. Banyak toner eksfoliasi yang mengandung asam salisilat atau asam glikolat sering menggunakan alkohol sebagai pelarutan atau kompos bahan-bahan. Dalam formulasi yang pekat, ini bisa bagikan mahlan hatinya. Ketika Anda menggunakan alkohol, dicoret untuk membantu asam salisilat tersebut menembus lebih dalam ke dalam pori-pori. Dalam formulasi yang tepat, ini bisa sangat efektif untuk mengatasi komedo dan jerawat. Namun, jika toner tersebut juga mengandung pewangi keras atau pengawet yang berpotensi mengiritasi, kombinasinya bisa terlalu keras untuk kulit. Disinilah pentingnya memahami sinergi bahan. Sebuah studi dalam Journal of Cosmetic Dermatology menunjukkan bahwa formulasi yang mengandung alkohol dengan konsentrasi di bawah 5% dan dikombinasikan dengan niacinamide tidak menunjukkan peningkatan signifikan dalam kekeringan atau iritasi dibandingkan dengan formulasi tanpa alkohol. Jadi, ilmu pengetahuan mendukung bahwa alkohol tidak selalu buruk jika digunakan dengan bijak. Untuk Anda yang memiliki kulit sangat sensitif atau kondisi seperti rosacea atau eksim, pendekatan terbaik adalah melakukan patch test setiap produk baru, terlepas dari kandungan alkoholnya. Oleskan sedikit produk di belakang telinga atau di dalam lengan atas selama beberapa hari dan amati reaksinya. Kulit Anda adalah penilai terbaik. Jika produk dengan alkohol tersebut memotah nama-nama kani, maka secara material itu tidak baik, itu adalah sinyal untuk menghindarinya. Tapi, jika kulit Anda terlihat lebih baik, lebih halus, dan tidak ada tanda-tanda iritasi, maka produk itu bekerja untuk Anda, meskipun mengandung alkohol dalam daftar ingredients. Bagaimana dengan alternatif jika Anda memilih untuk benar-benar menghindari alkohol? Beruntungnya, pasar skincare saat ini sangat beragam.
Banyak brand bersih yang menggunakan bahan pengganti seperti butylene glycol, propanediol, atau pentylene glycol sebagai pelarut, dan humectan yang lebih lembut. Ada juga ekstrak tumbuhan seperti lidah buaya, chamomile, atau teh hijau yang memiliki sifat antiinflamasi dan menenangkan. Sering digunakan sebagai pengganti alkohol dalam toner. Untuk produk yang membutuhkan tekstur ringan, beberapa brand menggunakan silikon seperti dimeticon atau cyclometicon yang memberikan efek halus tanpa efek pengeringan. Tapi ingatlah bahwa setiap pengganti juga memiliki karakteristiknya sendiri dan tidak ada satu bahan pun yang sempurna untuk semua orang. Dalam dunia medis, alkohol sering digunakan dalam konsentrasi tinggi untuk tujuan desinfeksi, seperti pada produk acne spot treatment yang mengandung asam salisilat dalam alkohol. Ini adalah bentuk alkohol yang berbeda dengan yang ada dalam pelembab harian. Dokter kulit sering meresepkan produk dengan alkohol karena efektivitasnya dalam mengantarkan bahan aktif ke lapisan kulit yang lebih dalam, terutama untuk kondisi jerawat yang meradang. Jadi, jika dokter kulit Anda merekomendasikan produk dengan alkohol, itu berarti manfaatnya lebih besar daripada risikonya untuk kondisi kulit Anda saat ini. Ini adalah keputusan yang didasari oleh pengetahuan profesional, bukan mitos. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa kulit kita adalah organ yang dinamis. Apa yang cocok untuk kulit Anda di usia 20-an mungkin tidak cocok di usia 40-an, ketika skin barrier cenderung lebih tipis dan kering. Seiring waktu, hormon, lingkungan, dan gaya hidup. Jadi pendekatan Anda terhadap alkohol dalam skincare juga harus fleksibel. Mungkin Anda perlu menghindari alkohol saat kulit kering dan cuaca dingin, tapi bisa mentolerirnya saat kulit berminyak di musim panas. Kuncinya adalah observasi dan adaptasi. Jadi setelah memahami semua nuansa ini, Anda sekarang memiliki senjata pengetahuan untuk melawan mitos yang terlalu sederhana. Anda tahu bahwa alkohol dalam skincare bukanlah musuh yang harus dihabisi, tapi alat yang bisa bermanfaat atau merusak tergantung pada cara penggunaannya. Anda bisa dengan percaya diri memilih produk, membaca label, dan membuat keputusan yang tepat untuk kulit unik Anda. Ingatlah, perjalanan merawat kulit adalah tentang keseimbangan, pemahaman, dan keberanian untuk menantang generalisasi yang tidak berdasar. Kulit Anda berhak mendapatkan perawatan yang didasari oleh fakta, bukan ketakutan yang tidak perlu.